Baik, selamat pagi, saudara. Hari ini bahasan kita adalah tentang keamanan fisik. Ini pesertanya masih 7 orang, tapi nggak apa-apa. Kita punya waktu sedikit, hanya 1 jam 10 menit, bahkan sekarang tinggal 1 jam saja. Oke, kita mulai saja. Nanti biar yang lainnya menyusul untuk bergabung. Oke, keamanan fisik. Seperti yang sudah kita bahas pada awal-awal perkuliahan di manajemen keamanan sistem informasi, maka keamanan fisik ini merupakan salah satu level yang harus diperhatikan. Ya, dalam rangka kita fokus pada keamanan informasi. Di mana kalau misalkan keamanan informasi itu harus integrasikan level-level keamanan yang lainnya, seperti misalkan keamanan jaringan, keamanan komunikasi, keamanan personal, dan juga salah satunya adalah keamanan fisik ini. Mengapa demikian? Karena pada intinya bahwa data, informasi, file-file yang kita operasikan itu semuanya disimpan, semuanya ditransmisikan melalui infrastruktur fisik. Ya. Jadi menggunakan infrastruktur fisik, ya, sehingga secara fisik itu harus diperhatikan. Ya. Contohnya yang kecil aja, misalkan kita punya data informasi yang kita simpan dalam laptop, di dalam komputer, di dalam gadget kita, ya, dalam HP, maka kita mungkin mau kasih dia password, ya, jadi laptopnya di password, HP-nya di password, atau menggunakan yang lainnya, ya. Maka begitu misalkan gadget kita atau device kita itu jatuh ke tangan orang lain, maka ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan orang itu bisa menguasai dan menggunakan dengan berbagai macam cara untuk bisa mengakses atau mencuri data-data yang kita punya. Nah, sehingga dengan demikian ini keamanan fisik ini perlu diperhatikan. Ya, dalam skala yang lebih luas lagi di dalam suatu organisasi, maka pasti mereka akan punya server, ya, untuk menampung data-data informasi yang mereka punya. Nah, sehingga server yang secara fisik tadi ini harus ditempatkan di suatu tempat yang terlindung, ya, tidak banyak orang yang berlalu lalang atau keluar masuk dalam ruangan itu, ditempatkan dalam satu ruangan yang secure, ruangan yang aman, ya, dengan infrastruktur atau penunjang, misalkan tembok, pintu, dan sebagainya yang kuat. Ya, keamanan fisik ini membahas mengenai bagaimana desain, bagaimana implementasi, dan bagaimana pemeliharaan segala sesuatu sistem atau infrastruktur yang digunakan untuk melindungi secara fisik resource yang ada pada organisasi. Ya, karena ya intinya tadi bahwa seperti yang tadi sudah kita ungkapkan, bahwa sebagian besar kontrol, sebagian besar perlindungan itu akan bisa dikalahkan, ya, manakala penyerang itu bisa mendapatkan akses secara fisik terhadap device yang digunakan untuk menyimpan, digunakan untuk mengolah data informasi yang ada. Sehingga dengan demikian keamanan fisik itu sangat sama pentingnya dengan keamanan secara logik. Oke, keamanan secara logik, jadi kita mengamankan data informasi kita, ya, dengan menggunakan password, menggunakan misalkan smart card, atau menggunakan token, ya, kemudian menggunakan biometrik gitu. Nah, itu juga penting, tapi juga keamanan fisik ini juga sama pentingnya juga ini, sehingga harus diperhatikan sehingga di mana device itu kita simpan, kita tempatkan, itu juga harus berada pada tempat-tempat yang aman dan terlindung.
Di sini bisa disebutkan beberapa sumber secara major sini yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik, ya. Jadi seperti misalkan temperatur yang ekstrim, ya. Seperti misalkan terlalu panas, ya, atau terlalu dingin, ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat ya, komputer-komputer, ya, laptop, ya, itu selalu akan ada kipas, ya, kipas angin, ya, kipas yang digunakan untuk mengontrol suhu di dalamnya. Jadi mengendalikan supaya laptop atau komputer itu tidak terlalu panas. Ini ya, sehingga karena akan mempengaruhi kinerja dari komponen-komponen atau segala sesuatu yang ada di dalamnya. Oke, kemudian berikutnya adalah gas, ya. Jadi gas, ya, jadi bisa karena suatu kelembapan, kemudian udara yang kering, ya, kemudian keluar gas itu adalah asap-asap yang ya itu akan berpengaruh juga ya, di dalam terhadap komponen-komponen yang ada pada infrastruktur secara fisik tadi. Kemudian liquid, ya, cairan, baik itu air maupun cairan kimia, sehingga kita sangat menghindari agar misalkan seperti HP itu tidak sampai jatuh ke air, ya. Laptop juga demikian, ya, jangan sampai kena air, karena nanti akan berpengaruh, ya, membuat secara fisik, ya, kerugian atau kerusakan secara fisik ini. Kemudian living organism, ya, jadi seperti misalkan virus, bakteri, ya, people termasuk di dalamnya, ya, karena ini people juga bisa punya andil besar untuk terjadinya kerugian secara fisik terhadap aset-aset informasi, ya, karena akan ya seperti misalkan pencurian atau mungkin orang yang adanya human error itu kan juga bisa, ya, juga bisa menyebabkan kerugian secara fisik. Animal, ya, binatang atau juga serangga, ini bisa juga. Jadi misalkan kalau ada semut, ya, dan di dalamnya kemudian beranak pinak lalu membuat rumah di dalamnya, itu juga akan berpengaruh pada kinerja komponen itu. Kemudian tangible object in motion, jadi gerakan dari objek-objek yang terlihat, ya, atau mungkin objek yang ada punya kekuatan sehingga kita menjaga agar jangan sampai misalkan laptop atau komputer kita itu ada tekanan. Jadi sehingga kalau misalkan kita menyimpan laptop misalkan, maka jangan sampai ditumpuki barang-barang yang berat di atasnya. Jadi dengan tekanan tadi ya bisa merusak komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian movement, ya, jadi movement itu bisa getaran, ya, bisa ya getaran-getaran yang bisa menyebabkan kinerja. Jadi misalkan apalagi kalau misalkan kayak laptop misalkan, kalau misalkan dia sedang menyala gini kan ada sesuatu komponen di dalamnya yang berputar. Nah, kalau kemudian kita sering kita pindah-pindahkan, ya, dalam keadaan menyala, itu juga akan berpengaruh juga pada kinerja komponen yang ada dalamnya. Kemudian energi anomali, ya, misalkan seperti listrik mati, ya, terputus. Jadi kalau misalkan kita sedang hubungkan device kita dengan power, ya, listrik, ya, kemudian listriknya mati, ya, lonjakan atau kemudian hidup lagi, nah itu lonjakan seperti itu juga akan mempengaruhi kinerja komponen. Oke, ini 7 major sumber yang bisa menyebabkan kerusakan secara fisik, ya, jadi infrastruktur tadi, di mana infrastruktur tadi yang kita gunakan untuk menyimpan, ya, mengolah data dan informasi. Oke, jadi sehingga perlu juga kita perhatikan keamanan fisik, ya, jadi kita selalu menjaga, misalkan kayak HP, ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai kena air, ya, apalagi sampai dicuri orang, ini akan sangat berbahaya. Di dalam skop organisasi yang luas, ya, maka
Di dalam konteks pada pengamanan fisik dari aset-aset informasi, ini ada beberapa pihak yang bertanggung jawab, ya, seperti misalkan pada manajemen umum itu bertanggung jawab pada penyediaan fasilitas pada keamanan. Kemudian manajemen IT itu juga punya tanggung jawab pada keamanan, akses, dan lingkungan. Gitu ya. Sementara untuk manajemen keamanan informasi itu melaksanakan asesmen pada risiko, ya, kemudian juga melakukan review pada implementasi sistem keamanan yang diterapkan. Oke, kontrol secara akses secara fisik, ya. Jadi kontrol akses secara fisik. Kalau pada beberapa pertemuan yang lalu kita membahas juga mengenai akses kontrol ini atau pengendalian akses, ya ini di situ ya, pada kalau Anda masih ingat di ini apa di bagian teknologi keamanan, nah kalau orang ya, jadi kalau pengendalian akses seseorang, ya kalau orang mau masuk sistem maka dia harus masukkan login, ya, atau juga nanti passwordnya, ya. Jadi pertama username, ya, password. Kemudian kalau lebih kuat lagi ada token. Agar semakin kuat lagi diperlukan adanya misalkan biometrik. Ya. Ini, yaitu untuk melakukan ini autentifikasi, kemudian begitu sudah authentic, maka akan diberikan otorisasi untuk diberikan hak akses dari user yang sedang masuk tadi, user yang terautorized. Oke, Nas. Itu tadi kalau pengendalian akses, ya, dalam suatu sistem secara logik, ya, keamanan logik. Nah, sekarang terkait dengan keamanan fisik, maka akses kontrol ini juga diperlukan. Ya, jadi pengendalian terhadap akses. Misalkan aja kalau dalam suatu organisasi ada server di situ, maka servernya itu pasti akan ditempatkan di dalam suatu ruangan khusus, ya, suatu ruangan khusus, ya, terlindung, ya, tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Ini kemudian kalau dia harus masuk, maka diperlukan kontrol terhadap aksesnya tadi. Jadi mengontrol bagaimana supaya risiko-risiko terhadap serangan-serangan fisik itu bisa dikurangi. Ya, sehingga fasilitas yang digunakan dalam rangka untuk mengontrol akses secara fisik ini antara lain bisa disebutkan misalkan pagar, ya, kemudian pintu gerbang atau pintu utama, kemudian tembok, ya, lalu adanya penjaga, ya, satpam, ya, mungkin ada satpam khusus yang ada karena asetnya sangat penting, asetnya yang harus dilindungi dengan level keamanan yang tinggi, maka diperlukan satpam. Dan kemudian juga alarm, ya, ini untuk menginformasikan, untuk memberikan notifikasi manakala ada suatu peristiwa atau kejadian yang di luar normal. Nah, di sini ada harus didesain sedemikian rupa, jadi misalkan pagar, kemudian tembok, kemudian gate, ya, jadi pintu gerbang atau pintu utama itu didesain sedemikian rupa sehingga bagaimana infrastruktur atau device yang disimpan di dalam ruangan itu bisa aman, ya. Tidak ada serangan secara fisik. Itu, ya. Kemudian guard, ya, jadi penjaga di situ dengan SOP-nya, maka seorang penjaga keamanan itu akan bisa bergerak manakala ada situasi yang tidak wajar, gitu, maka dia akan melakukan suatu tindakan sesuai dengan SOP yang sudah diberikan. Kemudian di sini juga ada disebutkan dogs, ya, di anjing penjaga. Nah, ini misalkan untuk yang misalkan perusahaan atau organisasi besar yang dimana informasinya itu membutuhkan level keamanan yang sangat tinggi, ya, di sini, karena anjing penjaga itu akan sangat berguna, sangat bermanfaat karena sense mereka, ya, jadi sense mereka terhadap misalnya penciuman, pendengaran itu akan lebih sensitif, ya, dibandingkan dengan human, dengan orang. Ini sehingga kalau misalkan orang tidak bisa mendeteksi, maka anjing penjaga masih bisa mendeteksi. Ya.
ya tidak, anjing penjaga itu ditaruh di depan. Safety digunakan biasanya untuk menelusuri. Kalau misalkan ada kejadian sesuatu, ya dia akan digunakan untuk menelusuri atau men-track apa penyebab kejadian tadi. Di beberapa tempat, ya, jadi di beberapa tempat yang membutuhkan keamanan yang tinggi pula, kontrol pada keamanan secara fisik itu juga dilakukan dengan ID card atau badge. Nah itu ya, jadi tanda pengenal. Ya. Jadi kalau misalkan, oh ya ini punya tanda pengenal resmi perusahaan dan kemudian dia adalah anggota pada divisi itu, maka dia bisa masuk pada ruangan. Atau ID card, biasanya ID card juga ini digunakan juga. Kalau misalkan ID card-nya elektronik itu bisa digunakan juga untuk akses yang masuk, membuka pintu. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan juga ini, terutama sekali misalkan kalau masuk pada ruangan-ruangan, misalkan ruang komputer ya, di suatu universitas, ruang komputer. Nah, dengan ID card tadi pintu bisa dibuka. Ya, jadi apa? Misalkan, tapi ID card tadi terkaitnya karena nanti akan bisa direkod. Ya, karena satpam atau petugas keamanan tidak selalu bisa terus-menerus keliling dan standby di suatu tempat. Jadi dia harus bergerak terus ya keliling dan tidak suatu saat dia tidak menguasai ya, suatu tempat ya. Sehingga ID card, penggunaan ID card ini juga sangat useful. Ya. Contohnya misalkan kalau mau masuk katakanlah lab komputer, misalkan ruang komputer. Nah itu misalkan pintunya didesain sedemikian rupa secara elektronik sehingga dia bisa dibuka dengan menggunakan ID card atau ID card elektronik yang sehingga dengan mereka kalau misalkan terauthorize, oke, mereka boleh masuk atau tidak, ya mereka diberikan kewenangan untuk masuk ke ruangan itu atau tidak, ya maka begitu di swap ID card-nya, ya kalau orangnya terauthorize maka dia pintunya akan terbuka. Kalau tidak terauthorize, ya pintunya tidak akan terbuka. Oke. Nah ini apa? Nama orang itu, ya identitas dari siapa pemilik ID card nanti akan terrecord. Ya, jadi pihak keamanan tinggal melihat aja di monitor, di komputer, di sentral, ya di pusat. Ya, sehingga dia akan bisa mendeteksi, misalkan, oh ruangan ini, siapa yang sedang masuk ke ruangan ini, siapa yang bekerja di ruangan ini, sudah akan terdeteksi. Ini, sehingga kalau misalkan, oh ini kok orang ini nggak keluar-keluar, ini kok di dalam terlalu lama, ya misalkan sudah malam, ya sudah waktunya tidak ada aktivitas, maka kok masih di dalam, nah ini baru kemudian nanti secara fisik petugas keamanan akan mendatangi tempat itu dan kemudian mungkin memberikan peringatan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oke, tetapi dalam hal ini kayak ID card atau badge ini seyogyanya juga tidak digunakan sebagai satu-satunya alat untuk bisa mengontrol. Kenapa? Karena ID card atau badge ini bisa juga mudah untuk diduplicate, untuk diduplikasi, bisa dicuri juga, atau juga bisa dimodifikasi. Ya, ini sehingga perlu ada selain kontrol dengan menggunakan ID card tadi, bisa dengan menggunakan yang lain. Oke, itu. Atau mungkin ID kalau misalkan ruangan itu dijaga oleh satpam, kemudian dengan menunjukkan ID-nya, maka satpamnya akan mempersilahkan yang bersangkutan masuk. Nah, seperti itu kalau misalkan ya kalau ID card yang bukan elektronik ya, jadi hanya menunjukkan foto dan sebagainya dan identitasnya, maka ini akan mudah untuk diduplikasi. Ya. Jadi dengan menunjukkan itu aja, udah oke, boleh masuk. Ya, ini. Kemudian yang perlu diwaspadai juga dalam sistem kontrol semacam ini adalah tailgating. Ya, jadi tailgating ini apa itu? Ya ini manakala individual yang tidak terauthorize itu mengikuti user yang terauthorize untuk masuk mengakses di dalam suatu ruang ini. Ya ini bisa saja terjadi, misalkan katakanlah ini adalah user yang terauthorize, ya punya ID card, dia punya hak akses untuk masuk ke dalam ruangan itu, dalam ruangan lab komputer itu misalkan. Nah, kemudian ada temannya yang ya, perlu juga komputer, ya, perlu menggunakan komputer, tapi dia tidak bisa
tidak memiliki hak akses, yang tidak memiliki ID card yang, maka dia ini ya, jadi mengajak, meminta tolong untuk teman yang punya akses tadi untuk membukakan, lalu dia masuk. Nah ini, jadi tailgating terjadi manakala individual atau individu yang tidak punya otorisasi atau user tidak punya otorisasi ini mengikuti user yang punya otorisasi untuk masuk ke dalam ini, suatu akses suatu tempat. Nah, sehingga dengan demikian perlu ada suatu komitmen ya, perlu suatu ini apa? Karena penting itu nanti ya, kalau misalkan kalau ID card tadi ada ID card yang elektronik yang digunakan untuk membuka pintu secara elektronik, ya maka yang terrecord di dalamnya ya, yang terrecord siapa yang sedang akses suatu ruangan saat itu adalah yang pemilik ID card tadi, ya identitasnya pemilik ID card ini. Nah kalau seandainya si pengikut tadi, jadi yang unauthorized user tadi masuk mengikuti lalu menimbulkan suatu permasalahan di dalamnya, di dalam ruangan itu, maka yang akan harus bertanggung jawab ya yang orang yang punya ID card tadi. Ya, sehingga ini perlu pihak yang punya ID card perlu memastikan juga kalau misalkan bahwa ID card itu hanya digunakan oleh mereka sendiri dan tidak sampai dipinjamkan atau jatuh ke tangan orang lain. Itu ya. Nah, terkait dengan akses tadi, terkait dengan akses kontrol secara fisik tadi, maka yang banyak berperan di sini ini adalah masalah sistem penguncian dan kunci. Ada dua sistem penguncian, yakni secara mekanik atau secara elektromekanikal. Ya, jadi secara mekanik ya biasa ya, jadi kunci masukkan lalu diputar. Atau juga secara elektromekanik ya, jadi harus dikombinasikan dengan dengan kode-kode tertentu. Oke, jadi atau juga sistem penguncian tadi bisa dikategorikan ke dalam sistem penguncian yang manual, ya kayak kunci biasa, atau programmable yang harus memasukkan kode-kode tertentu, atau secara elektronik, ya elektronik ya biasanya kalau misalkan di tempat-tempat, ya, misalkan di hotel, misalkan yang kita temporary saja tinggal di situ, kita diberikan kunci elektronik ya, sehingga diprogram pada saat itu ya, pada kamar nomor berapa, sehingga begitu kartu itu kita swap di suatu tools yang ada dalam pintu, maka pintu akan dibuka. Oke, lalu juga mungkin biometrik ya, jadi penguncian berdasarkan biometrik. Jadi hanya orang-orang yang biometriknya terrecord saja yang kan bisa mengakses di dalamnya, misalkan sidik jari atau iris ya, jadi retina mata, atau ini face recognition ya, jadi ada face pengenal wajah ya, ini. Oke, jadi dengan biometrik ya, dengan sidik jari ya, dengan pengenalan wajah ya, maka begitu sudah teridentifikasi ya, terautentikasi, oke, maka yang bersangkutan akan bisa masuk ya, pintu akan dibukakan. Kemudian yang perlu diwaspadai di dalam sistem penguncian ini adalah dua macam kegagalan ya, jadi dalam suatu sistem penguncian, yakni misalkan ini ya, kegagalan safe ya, jadi fail safe lock. Jadi kondisi di mana adanya kegagalan penguncian dalam suatu pintu dan pintunya ini tidak terkunci ya, sehingga tidak bisa dikunci gitu ya. Jadi hanya akhirnya pintunya ini remain unlocked. Jadi dia pintunya tidak terkunci tadi ya, sehingga bisa dibuka dengan leluasa. Tetapi yang kedua, kondisi yang kedua adalah fail secure lock, itu adalah kondisi di mana pintu sistem penguncian itu gagal sehingga pintunya akan terkunci terus, ya, tidak bisa dibuka. Ini. Itu yang perlu diwaspadai untuk kondisi-kondisi atau problem-problem yang ada pada sistem penguncian. Ini karena akses secara fisik ini merupakan suatu
kontrol yang utama, gitu ya. Jadi pintu masuk itu kontrol yang utama. Jadi sama seperti kalau kita masuk ke dalam sistem itu kan, kita harus masukkan username dan password itu kan kita nanti akan dibukakan lalu kita bisa masuk ke dalam sistem tadi. Ya, ini sama seperti ini secara fisik ya, dalam suatu misalkan server yang kemudian di tempat atau komputer ditempatkan dalam suatu ruangan yang harus dilindungi. Sehingga pintu untuk mengakses masuk ke dalam ruangan itu juga harus didesain sedemikian rupa sehingga sistem pengunciannya ini akan memberikan suatu pengamanan secara fisik yang optimal. Nah, ini contohnya, ini ada beberapa sistem penguncian, ada yang programmable, ada yang mechanical, kemudian ada yang elektronik. Ya. Nah, kemudian ada juga kalau misalkan membutuhkan suatu pengamanan yang ekstra, ya, maka ada juga yang mendesain suatu ruangan itu dengan menambahkan fasilitas man traps. Apa itu man traps? Ya, suatu lorong kecil yang memiliki entry point dan exit point itu berbeda. Ini, ya, sehingga kalau misalkan seseorang itu punya akses, ya, untuk satu ruangan bisa masuk, ya, terverifikasi, maka dia nanti akan bisa keluar dari main trap tadi, dari lorong. Ya, main trap itu adalah perangkap, ya, jadi perangkap. Ya, kenapa demikian nanti kita bahas. Kemudian kalau misalkan seseorang itu tadi ditolak untuk masuk, maka dia pun juga tidak akan bisa keluar. Nah, bagaimana itu kondisinya? Bagaimana gambarannya adalah seperti ini. Ya, jadi misalkan ini adalah ruangan server, gitu ya, ruangan server. Ini adalah hallway, ini adalah tempat umum, gitu ya. Jadi tempat umum orang bisa berada di sini. Ini ruangan server khusus yang didesain khusus. Di sini ada main trap-nya, ya, ada lorongnya, lorong perangkap, gitu. Nah, kemudian untuk pintunya, untuk pengunciannya ada outer lock dan ada inner lock, gitu ya. Outer lock itu orang untuk bisa mengakses masuk ke dalam main trap dulu, kemudian inner lock itu digunakan untuk masuk akses ke dalam server room. Nah, ini sehingga kondisinya kalau seseorang itu bisa masuk, ya, jadi semua orang bisa masuk melalui outer lock ini, ya, jadi bisa masuk melalui outer lock di sini. Nah, kemudian di sini dia baru request untuk akses masuk ke dalam server di inner lock tadi. Nah, kalau misalkan request-nya tadi diterima, maka dia akan bisa masuk dan nantinya dia akan bisa keluar melalui ini outer lock ini, ya, bisa keluar. Tetapi kalau misalkan dia masuk ke sini, ya, dalam main trap, lalu di sini dia request, ternyata request-nya ditolak, maka di sini outer lock itu akan terkunci, ya, sehingga dia tidak bisa keluar dari sini, ya, tidak bisa keluar. Jadi kalau dia masuk kemudian dia bisa punya akses, maka di sini tidak akan terkunci sehingga nanti dia pun bisa keluar, ya, lewat outer lock ini. Tetapi kalau misalkan ternyata pada saat inner lock dia minta akses ternyata ditolak di sini karena tidak terauthorize, ya, atau dengan segala cara dia juga tidak bisa masuk ke dalamnya, maka di sini akan otomatis terkunci dari dalam. Nah, ya, terkunci sehingga tidak bisa orang yang tadi, ya, ini keluar, ya, sehingga dia baru bisa keluar kalau misalkan ada penjaga atau petugas keamanan yang membantu dia untuk ini membuka dari luar. Begitu, ya, ini main trap. Nah, kenapa itu apa fungsinya desain ruangan semacam ini? Fungsinya begini. Kalau seandainya tidak ada outer lock seperti ini, tidak ada main trap seperti ini, orang langsung aja di sini, ya. Jadi langsung orang berada di sini mencoba untuk mengakses, ya. Jadi kalau misalkan ini adalah intruder atau orang jahat berniat jahat, ya, dia berusaha untuk merusak, ya, sistem penguncian yang ada di sini. Nah, itu otomatis di sini akan terkunci. Ya, kalau ada sesuatu kemudian ini menolak, ya, pokoknya yang penting dia menolak gitu aja, tidak bahwa orang yang masuk tadi tidak terauthorize sehingga ditolak, yang tidak bisa mengakses ke dalam, maka ini pun otomatis akan terkunci. Ya, jadi outer lock itu akan terkunci. Nah, sehingga nanti kalau misalkan dia sudah nggak berat, dia mau keluar juga nggak bisa.
Nah, sampai nanti ada petugas keamanan yang datang untuk ini. Nah, otomatis kalau petugas keamanan datang, maka dan dia dibantu untuk keluar, maka dia akan diintegrasi. Ya, diintegrasi apa tujuannya masuk ini? Karena kalau misalkan otomatis kalau dia tidak punya akses, ya maka di sini tolak, ya maka ini apa yang tujuannya, gitu ya. Kalau seandainya tidak ada main trap seperti ini, kalau dia berusaha untuk langsung apa namanya, langsung merusak atau berusaha untuk membobol inner lock ini, ya, kalau nggak berhasil, misalkan kemudian itu ada alarm, nah dia bisa lari, ya. Dia bisa lari dan kemudian ya, mungkin tidak akan terkejar jejaknya, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada trap seperti ini, kalau seandainya di sini dia gagal, alarm berbunyi, dia bingung mau keluar sudah nggak bisa, terjebak di sini. Ya, itu sehingga kalau petugas keamanan datang, dia akan diintegrasi. Apa tujuannya, apa maksudnya ini. Oke, jadi itu yang mengapa desain main trap itu beberapa tempat itu diperlukan. Ini. Mungkin server itu memerlukan suatu pengamanan yang ekstra ketat, informasi di dalamnya sangat tinggi nilainya bagi perusahaan, bagi organisasi, sehingga ini harus betul-betul mendapatkan perlindungan yang ekstra. Oke, itu kontrol, ya, security. Kontrol yang lain dalam secara fisik ini monitoring, ya, secara elektronik, ya, yang biasanya yang umum itu yang digunakan adalah CCTV, ya, di dalam CCTV, sehingga karena petugas keamanan itu kan kalau misalkan apalagi kalau wilayahnya luas gitu ya, petugas keamanan tidak selalu bisa memonitor terus keliling untuk patroli, ya, setiap waktu, ya, tidak bisa demikian. Maka dibantu dengan adanya CCTV, ya, ditempatkan di beberapa titik sehingga petugas itu tinggal berada di ruang kontrol sehingga dia akan bisa melihat dari monitor, ya, lokasi-lokasi mana yang ada keadaan atau kondisi yang mencurigakan atau aman-aman saja. Ini jadi bisa melihat, sehingga kalau begitu ada sesuatu yang mencurigakan, maka dia akan bisa segera bertindak. Hanya saja pada penggunaan CCTV ini memang ada suatu kelemahannya, gitu ya. Karena CCTV jelas tidak bisa mencegah aktivitas yang terlarang. Ini contoh, misalkan orang mau mencuri, ya, orang mencuri, ya walaupun di situ ada CCTV, kalau misalkan orang tahu di situ dipasang CCTV, mungkin ya akan berpikir lagi nih, oh ini sudah ada CCTV yang kontrol, atau bahkan dia nekat, ya, CCTV-nya yang dihancurkan atau CCTV-nya yang ditutupi atau dinonaktifkan saat itu. Ini, ya. Nah, yang jelas bahwa CCTV tidak bisa mencegah adanya akses atau mungkin aktivitas yang terlarang di situ. Ya kalau mencuri udah dia ini. Persoalan nanti kalau dia terikut, dia tidak berpikir, ya, lebih jauh. Ya udah, ini tidak tindakan pencurian tadi tidak bisa dicegah. Apalagi kalau misalkan itu tidak pada saat kejadian tidak monitornya ini tidak terawasi oleh si penjaga. Oke, jadi drawback-nya itu, kemudian rekamannya mungkin tidak secara real time, ya, jadi akan bisa dilihat manakala nanti harus ada konversi, ya, sehingga akan sering kali tidak real time monitornya. Itu untuk yang CCTV, ya. Jadi kelebihannya adalah dia bisa membantu, ya, jadi membantu petugas untuk mengamati atau mengawasi suatu lokasi, ya, tanpa harus keliling patroli, ya. Jadi di tempat kontrol pusat itu dia bisa melihat monitor-monitor, ya. Kemudian kontrol yang lainnya adalah alarm. Tadi yang kita sebutkan adalah alarm, adalah sistem alarm, sistem peringatan.
di mana sistem alarm ini akan memberikan suatu notifikasi bila ada sesuatu kejadian terjadi. Ya. Jadi misalkan alarm tadi mendeteksi api, ya, kebakaran, mendeteksi penyusupan, atau ada suatu produk di dalam suatu lingkungan, atau adanya layanan yang terputus, ya. Maka alarm tadi akan berbunyi. Nah, alarm atau sistem alarm ini akan tergantung pada sensor yang untuk mendeteksi. Ada detektor gerakan, ya, kemudian ada detektor asap, ada detektor suhu, ada detektor misalkan atau ini ya, kaca dipecahkan, ya. Ada sensor berat, ya, sensor weight, ya. Nah, biasanya sensor weight itu ditempatkan misalkan di lift, ya. Misalkan lift itu sudah kapasitasnya misalkan sekian ratus kilogram, nah, atau sekian orang. Ya. Tapi kalau misalkan yang masuk berjejal, masuk banyak orang di situ, kemudian beratnya melebihi sudah overload, ya maka dia alarm itu akan berbunyi dan lift itu tidak akan bergerak sampai ada satu orang yang keluar dan berat maksimalnya itu tidak sampai melebihi berat yang ditetapkan. Oke, kemudian ada juga sensor gerakan, ada sensor kontak, ya, ini jadi macam-macam nanti sensor yang disematkan pada alarm, ya, sehingga fungsinya masing-masing juga demikian. Ini mengenai kontrol, ya, jadi kontrol secara fisik. Tadi dimulai dari akses pertama melalui gate, ya, jadi apa saja. Mungkin orang harus menunjukkan kartu atau membuka pintu tadi dengan kartu elektronik, atau juga kalau misalkan di situ ada satuan dia harus menunjukkan ID card, itu, ya, atau kalau dia punya kunci maka ya macam-macam nanti bentuk-bentuk dari sistem penguncian dalam pintu tadi macam-macam. Ada elektronik, ada yang mekanik. Oke, kemudian untuk melihat pergerakan aktivitas yang ada pada suatu lokasi itu ada monitoring seperti monitoring elektronik seperti CCTV. Ya, kemudian kontrol yang lain adalah dengan menggunakan alarm. Ya, jadi misalkan pada ruang komputer, pada ruang komputer atau ruang-ruang penyimpanan peralatan, maka di sini harus dipastikan bahwa nilai confidentiality, integrity, dan availability dari information tadi ini harus tetap terjaga, ya ini. Oke, jadi karena mau nggak mau, ya, jadi kontrol secara logik tadi ini akan mudah dipatahkan, mudah dikalahkan kalau misalkan seorang penyerang itu bisa mendapatkan akses secara fisik. Dan yang perlu juga dicermati di sini, yang perlu diwaspadai di sini adalah custodial staff. Ya, jadi staff yang memang dia punya tugasnya di situ untuk pengamanan, perawatan, ya, pengamanan, perawatan dari device-device yang ada di situ. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang pengawasannya minim, ya. Jadi pengawasannya minim, ya. Jadi kenapa? Karena tugas mereka adalah mengawasi. Ya. Lalu siapa yang mengawasi mereka? Karena mereka yang punya kunci, mereka yang punya mungkin menguasai sistem, ya ini, sehingga mereka yang bertugas untuk mengawasi ruangan itu, bertugas untuk memaintain yang keamanan yang ada di situ, maka dia menguasai sistem yang ada di situ, sistem keamanan yang ada di dalam suatu tempat atau ruangan itu. Ya, maka ini staf atau orang-orang yang ini tidak aksesnya itu tidak banyak diawasi. Ini. Sehingga dalam rangka untuk perekrutan staf yang seperti ini, maka yang diperlukan adalah perekrutan staf yang betul-betul punya komitmen, ya, betul-betul punya integritas. Ini. Ya, ini karena ya banyak kejadian juga yang jadi misalkan seorang petugas keamanan tapi malah mencuri ada yang di dalamnya, ya, seperti itu kan, ini harus, karena mereka tidak banyak diawasi karena tugas mereka sudah mengawasi. Ini, ya, dan artinya itu perlu suatu integritas, ya, perlu suatu komitmen, ya. Jadi sehingga harus betul-betul diseleksi, betul-betul dipilih, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya integritas untuk menjadi custodial staff di sini.
karena peran mereka sangat penting. Oke, sehingga desain ya dalam tadi ruangan ada dindingnya harus bagaimana, kemudian pintunya harus bagaimana, itu harus memenuhi standar-standar tertentu untuk suatu pengamanan. Oke, berikutnya adalah ini fire security and safety. Ya, berbeda dengan ancaman-ancaman atau serangan-serangan sebelumnya. Ya. Jadi misalkan kalau ada pencurian, ya, ada pencurian orang masuk, ya, atau mungkin ada perusakan atau yang lainnya. Maka serangan atau ancaman dalam bentuk fire atau kebakaran ini dipandang sebagai suatu ancaman atau serangan yang mengakibatkan kerusakan yang paling parah. Ya, jadi bisa mengakibatkan kerusakan yang paling parah. Ini, jadi kalau sudah device apapun, kalau misalkan sudah terbakar, ya sangat kecil sekali kemungkinan untuk bisa diselamatkan. Itu. Jadi informasi yang ada di dalamnya, data-data di dalamnya, ya, begitu. Ya kalau misalkan itu tidak secara fisik itu diamankan, ya, memiliki casing yang tangguh, misalkan seperti itu, ya maka akan mudah sulit untuk bisa diselamatkan kalau terjadi kebakaran. Jadi di sini kebakaran dipandang juga sebagai suatu ancaman yang paling serius, ya, baik terhadap keamanan personal, keamanan orang, keamanan people, ya, maupun juga keamanan terhadap aset-aset informasi organisasi, ya, yang lainnya. Sehingga di sini diperlukan, ya, jadi kalau tadi kayak monitor, ya, jadi CCTV, kemudian alarm itu hanya mendeteksi, ya, sensornya tadi mendeteksi, ya, mendeteksi keadaannya kejadian yang tidak wajar, ya, kemudian nanti berikutnya harus ada respon, ya, dari baik itu pihak keamanan atau pihak-pihak lain yang punya kewenangan, gitu. Ya. Tetapi kalau untuk yang terhadap kebakaran ini sendiri, terhadap bahaya kebakaran, yang diperlukan tidak hanya tools atau device yang bisa digunakan hanya untuk mendeteksi saja, tapi juga harus bisa merespon. Mengapa demikian? Karena tadi, karena bahaya kebakaran itu dipandang sebagai ancaman yang sangat serius, ya, terhadap keamanan people dan juga terhadap keamanan aset-aset informasi yang ada di situ, ya, maka ini perlu ada suatu kontrol yang lebih, ya, tidak hanya segera deteksi tapi juga ada respon yang bisa merespon. Sehingga sistem pemadaman kebakaran itu harus diinstal, kemudian di-maintain untuk bisa mendeteksi dan merespon kalau ada kebakaran atau ada potensi kebakaran. Ini, jadi device tadi di set sedemikian rupa sehingga dia bisa mendeteksi dan juga bisa merespon. Kenapa? Karena kalau hanya mendeteksi saja, misalkan seperti alarm atau mungkin monitor CCTV aja, nggak cukup. Ini. Kenapa? Karena kalau CCTV jelas membutuhkan peran aktif dari petugas untuk selalu mengawasi monitor-monitor. Gitu. Kalau petugasnya tidak sedang mengawasi monitor, ya sudah. Kalau ada kejadian sesuatu yang tidak wajar, ya udah akhirnya terjadi. Gitu. Atau yang lebih responsif adalah alarm. Ya. Alarm kan nanti yang menimbulkan bunyi, ya, menimbulkan bunyi, ya, sehingga kalau ada sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang aneh atau pola-pola yang tidak sesuai dengan kondisi normal, ya maka dia akan berbunyi. Nah, kalau bunyi ini akan menarik perhatian tentunya. Jadi bunyi menarik perhatian, lalu petugas akan lebih responsif di situ. Oke, di sini ada beberapa device yang bisa digunakan untuk mengatasi kebakaran seperti yang berbasis air, berbasis karbon dioksida atau soda asid atau berbasis gas.
Nah, sehingga di dalam rangka mendeteksi, di sini mendeteksi ada 2 macam kategori, secara manual atau otomatis, dan kemudian ada sistem deteksi pada kebakaran tadi ada 3 tipe, yakni berbasis deteksi suhu, deteksi asap, atau deteksi ini percikan-percikan api. Nah, ini kemudian ada juga deteksinya, lalu portable extinguisher itu ya, yang merah itu yang misalnya ditemukan di tembok itu ada kelas-kelasnya. Ya, jadi masing-masing kelas nanti ditujukan untuk apa pengamanan terhadap apa ya. Nah ini yang kita masukkan tadi, ini dalam kalau misalkan untuk mengatasi atau terkait dengan ancaman kebakaran, maka device yang digunakan ini tidak hanya cukup untuk mendeteksi saja, tapi juga harus merespon ya. Jadi seperti ini. Karena kalau tadi sudah, misalkan alarm ya, jadi alarm, misalkan, oh ini ada asap, alarmnya bunyi. Oh ini ada percikan api, alarmnya bunyi. Oh ini panasnya suhu ruangan terlalu tinggi, alarm juga bisa bunyi. Nah, tetapi alarm bunyi tadi juga membutuhkan respon dari petugas. Ya, respon dari petugas. Kalau alarmnya bunyi, petugasnya nggak segera respon, ya udah kebakaran akan meluas, akan terus ini akan meluas, ini akan menjadi besar. Nah, maka kemudian didesain bahwa seperti ini, misalkan kalau biasanya Anda bisa lihat di beberapa tempat-tempat di gedung-gedung, ya, taruh dia di di langit-langit, ya, sehingga kalau misalkan dia mendeteksi adanya asap, dia mendeteksi adanya misalkan suhu yang melebihi dari batas maksimal, ya, atau mendeteksi adanya percikan-percikan api, maka sensor yang ada pada alat ini akan langsung merilis, ya, membuka klepnya, membuka penutupnya, lalu mendorong menyemprotkan air, ya, secara otomatis. Itu yang dikatakan ini adalah deteksi dan juga merespon. Ini karena apa? Karena tadi ya, jadi kebakaran tadi dipandang sebagai suatu ancaman yang serius, yang sangat besar, yang membuat suatu kerugian yang sangat besar, ya, sehingga perlu didesain suatu alat untuk mendeteksi dan juga sekaligus untuk merespon dengan baik. Itu sehingga begitu terdeteksi adanya asap atau ada percikan api, maka dia akan langsung membuka, ya, jadi membuka valve-nya lalu menyemprotkan air, ya, sehingga dengan demikian akan bisa meminimalkan kemungkinan api itu membesar. Ini jadi ada juga yang gas emisi, kemudian ini contoh dari infrastruktur, ya, jadi struktur dari sistem skemanya. Jadi misalkan di sini ada sensornya, tempat sensor, kemudian ada agen delivery. Jadi artinya kalau sistem kontrol ini mendeteksi adanya asap, kemudian ada suhu yang tinggi atau kemudian ada percikan api, maka dia akan merilis, ya, membuka valve di sini sehingga di sini ada suatu sistem untuk pemadam kebakaran berbasis gas, lalu dia kemudian bisa mengeluarkan gasnya tadi, ya, untuk memadamkan api di sini, kalau di titik ini. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, berikutnya tadi api ya sudah, kemudian kita mau lihat mungkin juga keamanan fisik yang perlu diwaspadai juga adalah kegagalan sistem atau layanan yang terputus. Ini jadi kegagalan sistem. Jadi seperti misalkan, ini ruangan server, katakanlah kita contohkan ruangan server. Maka kalau server di tempat server itu bekerja terus-menerus non-stop, ya, sehingga suhu yang ada pada ruangan itu perlu diatur semaripan. Sehingga kalau kita melihat, ya, kalau Anda melihat di lab kita itu di lab GIS, ya, server kita tempatkan di situ di tengah ruangan, ya, di lingkupi oleh dinding kaca, ya, sehingga nanti bisa juga digunakan untuk mahasiswa belajar, ya, tapi tetap aman, terlindung, ya, tidak
semua orang bisa keluar masuk dari ruangan kaca tadi. Kemudian di situ juga ada AC, ya, jadi aircon yang bisa digunakan untuk mengontrol temperatur di situ. Sehingga dengan demikian, karena peralatan tadi harus bekerja terus-menerus non-stop, tetapi dengan kondisi suhu ruangan yang tetap terjaga, maka dia akan tidak sampai overheat. Oke, ini sehingga dengan demikian perlu juga diperhatikan dalam suatu ruang penyimpanan juga, kalau misalkan aircon saja, nah itu mungkin nanti akan mengakibatkan adanya biaya yang tinggi karena energinya terus-menerus dipakai. Maka diperlukan juga adalah ventilasi, ya. Jadi ventilasi, ya. Jadi ruangan itu harus didesain sedemikian rupa sehingga sirkulasi udaranya, ya, terjaga, ya, terus mengalir, ya, karena untuk bisa menjaga juga stamina atau menjaga juga kinerja dari peralatan yang ada di dalam itu. Oke, sehingga, nah ini juga kalau misalkan harus juga dilihat, ya. Jadi kalau misalkan itu terus-menerus terhubung, ya, dengan kelistrikan, dengan power kelistrikan, sehingga ini kalau misalkan kalau tiba-tiba listriknya mati, nah ini, maka dia akan berhenti bekerja, gitu ya. Atau mungkin akan ya tadi listrik mati kemudian hidup lagi, ya, itu loncatan-loncatan seperti itu akan berpengaruh pada kinerja komponen yang ada di dalam suatu infrastruktur fisik ini. Nah, maka kemudian di sini diperlukan adanya uninterruptible power supply UPS. Ya, sehingga walaupun misalkan terjadi listrik mati, maka tetap dia akan mendapat pasokan listrik. Ya, pasokan daya yang ada di situ yang digunakan untuk tetap menjalankan kinerjanya. Ya, sehingga tidak terjadi loncatan yang signifikan untuk mengakibatkan kerusakan atau kinerja dari komponen itu terganggu. Ini. Baik, itu saudara yang untuk selanjutnya interception kemudian thread ini. Oke, jadi kita bisa lihat, ya, jadi mengklasifikasikan keamanan fisik tadi, sekali lagi kita resume apa yang kita bahas hari ini, bahwa keamanan fisik itu sama pentingnya dengan keamanan secara logik, ya. Jadi keamanan secara logik, kita mengamankan data kita dengan kita enkripsi, kemudian kita simpan dalam satu database-nya kita kunci dengan menggunakan password, ya, seperti itu. Maka tidak kalah pentingnya juga keamanan fisik, karena semuanya itu, ya, semua data-data tadi, ya, informasi file-filenya itu kita simpan dalam sebuah infrastruktur fisik, ya, sehingga device yang kita gunakan itu harus diamankan. Device yang kita tidak hanya diamankan dari pencurian, ya, dari pihak pencurian atau mungkin serangan-serangan yang lain, tapi juga harus dijaga, ya. Jadi misalkan suhunya, kelembapannya, kemudian terlindung dari api, kemudian tidak terkontaminasi dengan gas atau cairan-cairan yang lain, ya, air tidak kena air, seperti itu harus dijaga seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian kalau misalkan keamanan fisiknya tadi juga bagus, ya, didesain dengan baik, maka juga akan mendukung, ya, pengamanan kita terhadap informasi yang disimpan di dalam infrastruktur fisik tadi, ya, diolah masih tetap terus bisa nilainya, ya, confidentiality, integrity, dan availability-nya itu bisa terus terjaga. Berbeda kalau misalkan kalau terjadi kebakaran, maka kalau di situ akhirnya terjadi interrupt, ya, terputus, ya, informasi tidak bisa diakses, akhirnya availability-nya yang fungsi availability-nya itu akan terpengaruh di situ. Baik saudara, saya harus mengakhiri perkuliahan ini sampai di sini karena saya harus juga bergabung ke
acara lain, sesi lain untuk mengikuti workshop. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, saya perlu kita pekan depan kita off dulu ya. Jadi karena pekan depan ya udah itu kita sudah libur Lebaran, ya, jadi udah saya memutuskan untuk ya yang pekan depan, kalau yang Selasa itu mungkin masih belum ya. Jadi Rabu itu sudah mendekati. Ya, Kamis sudah Lebaran hari pertama ya. Ya, dah. Jadi supaya bareng sama semuanya, maka ketiganya akan kita off-kan dulu untuk pekan depan. Kita baru akan ketemu lagi pada pekan depan. Jadi nggak usah berpikir QR code atau apa, sudah ada yang mengenai akademik, mengenai perkuliahan ini kita ketemu lagi pada 2 minggu yang lagi. Jadi pekan depan kita libur, selamat menyongsong Lebaran, dan kita akan ketemu lagi pada 2 minggu yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.